Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang kanker payudara? Penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Tapi sayangnya banyak dari kita yang tidak menyadari gejala awalnya. Padahal, semakin cepat dikenali, semakin besar pula peluang sembuh. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk tidak mengabaikan tanda-tanda awal yang sering dianggap sepele. Di awal kemunculannya, kanker payudara seringkali tidak terasa sakit. Gejalanya pun sering mirip dengan masalah biasa, seperti benjolan kecil atau perubahan kulit yang tampak biasa saja. Tapi justru disinilah bahayanya. Karena terlihat ringan, banyak yang memilih untuk menunda periksa ke dokter. Akibatnya, penyakit ini berkembang lebih jauh tanpa disadari. Lewat rangkaian segmen ini, kita akan membahas satu persatu 7 gejala awal kanker payudara yang perlu Bapak Ibu waspadai. Dengan penjelasan yang sederhana dan mudah dimengerti, harapan kami agar Bapak Ibu bisa lebih peduli, baik untuk diri sendiri, istri, anak perempuan, atau orang-orang tercinta di rumah. Bapak Ibu, gejala pertama yang paling sering muncul pada kanker payudara adalah benjolan kecil di payudara. Biasanya, benjolan ini tidak terasa sakit dan ukurannya bisa sangat kecil, bahkan seukuran biji kacang. Karena tidak menimbulkan rasa nyeri, banyak yang mengabaikannya, apalagi jika benjolan itu hanya muncul sesekali lalu menghilang. Padahal, benjolan yang muncul dan menetap lebih dari 2 minggu perlu dicurigai, terutama jika terasa padat, tidak bergerak bebas, dan terasa berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya. Lokasi benjolan bisa di bagian atas payudara, dekat ketiak, atau di balik puting. Bapak Ibu, penting untuk diingat, tidak semua benjolan itu kanker, tapi setiap benjolan harus diperiksa. Jangan menunggu sampai benjolan membesar atau baru terasa nyeri. Lebih cepat periksa, lebih besar peluang sembuh. Cobalah untuk rutin melakukan periksa payudara sendiri setiap bulan, terutama Juli 10 hari setelah haid selesai. Saat itulah kondisi payudara paling stabil, sehingga perubahan akan lebih mudah dirasakan. Bapak Ibu, gejala kedua yang juga sering tidak disadari adalah perubahan bentuk atau ukuran payudara. Kadang hanya satu sisi payudara yang berubah, misalnya menjadi lebih besar, lebih keras, atau bentuknya tampak tidak simetris dibanding sebelumnya. Banyak yang mengira perubahan ini hanya karena hormon, usia, atau kehamilan, padahal bisa jadi ini adalah tanda awal kanker. Perubahan ini bisa terjadi secara perlahan. Ada yang awalnya merasa beranya menjadi sempit di satu sisi, atau bagian payudara terasa lebih penuh dan berat. Bila tidak disebabkan oleh siklus menstruasi, kehamilan, atau menyusui, maka perubahan ini perlu dicurigai. Bapak Ibu, kita memang tidak boleh langsung panik, tapi harus waspada. Jangan sampai kita terlambat menyadari perubahan tubuh sendiri. Mengenal bentuk payudara kita sehari-hari adalah langkah awal penting untuk deteksi dini. Terutama bagi Bapak Ibu yang punya riwayat keluarga dengan kanker payudara, penting sekali untuk lebih jeli melihat perubahan sekecil apapun. Karena semakin awal diketahui, semakin besar pula harapan untuk sembuh total. Bapak Ibu, gejala ketiga yang sering muncul tapi jarang disadari adalah perubahan pada kulit payudara, khususnya jika kulit terlihat mengkerut, menebal, atau menyerupai tekstur kulit jeruk. Kondisi ini dalam dunia medis disebut peau d'orange. Biasanya terjadi karena adanya penumpukan cairan akibat saluran getah bening yang tersumbat oleh sel kanker. Bentuk kulit seperti ini bisa terlihat di sebagian kecil payudara, terutama di sekitar benjolan. Kadang warnanya juga berubah, menjadi kemerahan atau terlihat seperti iritasi ringan. Banyak orang menyangka ini hanya alergi atau efek bra yang terlalu ketat, padahal bisa jadi itu adalah tanda serius. Bapak Ibu, penting untuk mengenali tanda-tanda ini sejak dini. Jika kulit payudara berubah tanpa sebab jelas, jangan ditunda-tunda. Segera konsultasikan ke dokter agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ingat, Bapak Ibu, tubuh kita sering memberi sinyal. Tugas kita adalah tidak mengabaikan sinyal itu. Jangan malu atau takut untuk memeriksakan diri. Lebih baik curiga tapi aman, daripada menyesal karena terlambat. Bapak Ibu,
Gejala keempat yang juga patut diwaspadai adalah perubahan pada puting payudara. Salah satu tanda yang sering terjadi namun dianggap sepele adalah puting yang tertarik ke dalam atau posisinya berubah. Ini bisa terjadi pada satu sisi dan seringkali tanpa rasa sakit. Puting yang masuk ke dalam atau mendadak tampak datar padahal sebelumnya normal, bisa jadi pertanda adanya gangguan di balik jaringan payudara. Selain itu, waspadai juga jika puting tampak kering, bersisik, terasa gatal, atau bahkan mengeluarkan cairan yang tidak biasa, terutama jika berwarna bening atau berdarah. Bapak Ibu, banyak orang mengira ini hanya iritasi biasa atau efek dari menyusui. Tapi jika perubahan ini bertahan lebih dari 2 minggu, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini sangat penting. Jangan menunggu sampai muncul rasa sakit atau benjolan. Perubahan kecil pada puting bisa jadi sinyal awal kanker yang masih sangat mungkin diobati jika segera ditangani. Bapak Ibu, gejala keempat yang juga patut diwaspadai adalah perubahan pada puting payudara. Salah satu tanda yang sering terjadi namun dianggap sepele adalah puting yang tertarik ke dalam atau posisinya berubah. Ini bisa terjadi pada satu sisi dan seringkali tanpa rasa sakit. Puting yang masuk ke dalam atau mendadak tampak datar padahal sebelumnya normal, bisa jadi pertanda adanya gangguan di balik jaringan payudara. Selain itu, waspadai juga jika puting tampak kering, bersisik, terasa gatal, atau bahkan mengeluarkan cairan yang tidak biasa, terutama jika berwarna bening atau berdarah. Bapak Ibu, banyak orang mengira ini hanya iritasi biasa atau efek dari menyusui. Tapi jika perubahan ini bertahan lebih dari 2 minggu, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini sangat penting. Jangan menunggu sampai muncul rasa sakit atau benjolan. Perubahan kecil pada puting bisa jadi sinyal awal kanker yang masih sangat mungkin diobati jika segera ditangani. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke gejala kelima yang perlu diwaspadai, yaitu keluarnya cairan dari puting tanpa sebab yang jelas. Cairan ini bisa berwarna bening, keruh, kuning, bahkan berdarah. Yang perlu ditekankan adalah, kondisi ini terjadi meskipun tidak sedang menyusui. Pada sebagian kasus, cairan keluar hanya dari satu sisi payudara dan muncul saat puting ditekan. Tapi ada juga yang mengalir sendiri tanpa disentuh. Banyak perempuan mengira ini hanya efek hormonal atau karena kelelahan, padahal bisa jadi ini sinyal awal kanker payudara. Bapak Ibu, jangan menyepelekan jika puting mengeluarkan cairan lebih dari 1 kali, terutama jika disertai dengan perubahan bentuk puting atau rasa nyeri. Memang, tidak semua cairan menunjukkan kanker, tetapi biarkan dokter yang memastikan. Pemeriksaan dini jauh lebih baik daripada menunggu muncul gejala yang lebih parah. Ingatlah, tidak ada salahnya waspada. Lebih baik memeriksakan diri dan ternyata aman, daripada menyesal karena mengabaikan tanda penting. Bapak Ibu yang baik, gejala keenam yang seringkali tidak disadari adalah munculnya pembengkakan atau benjolan di area ketiak. Banyak orang tidak mengira bahwa ketiak bisa menunjukkan tanda awal kanker payudara. Padahal, di daerah ketiak terdapat kelenjar getah bening yang bisa bereaksi ketika ada sel kanker berkembang di payudara. Benjolan di ketiak biasanya terasa lebih padat dari benjolan biasa. Bisa disertai rasa nyeri, bisa juga tidak. Beberapa perempuan menganggapnya sebagai bengkak biasa karena kelelahan, efek mencukur, atau alergi deodoran. Tapi kalau benjolan itu tidak kunjung hilang setelah 2 minggu, jangan anggap remeh. Bapak Ibu, tubuh selalu memberi sinyal saat ada sesuatu yang tidak beres. Maka, kalau Bapak Ibu atau anggota keluarga merasa ada benjolan tak biasa di ketiak, apalagi kalau disertai gejala lain yang sudah kita bahas, segera konsultasikan ke puskesmas atau dokter terdekat. Deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Jangan tunggu parah baru bertindak. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas gejala ketujuh sekaligus gejala yang paling jarang diketahui namun sangat penting. Bapak Ibu, gejala ketujuh yang perlu kita waspadai adalah rasa nyeri di payudara yang tidak hilang-hilang. Perlu dicatat bahwa sebagian besar kanker payudara tidak menimbulkan rasa sakit pada awalnya. Namun jika rasa nyeri muncul dan bertahan selama berminggu-minggu, apalagi di tempat yang sama, maka itu perlu diperiksa lebih lanjut.
Banyak perempuan sering merasakan nyeri payudara saat menjelang menstruasi. Ini wajar dan biasanya akan hilang setelah haid. Namun, kalau rasa sakit muncul di luar siklus haid, terasa tajam, menjalar ke lengan atau ketiak, dan tidak kunjung reda, jangan diabaikan. Bapak Ibu, nyeri bisa menandakan adanya tekanan dari pertumbuhan massa di dalam jaringan payudara. Meski tidak selalu berarti kanker, rasa sakit yang terus-menerus adalah tanda bahwa tubuh butuh perhatian lebih. Jangan ragu untuk memeriksakan diri. Lebih baik tahu sejak dini daripada menyesal kemudian. Nyeri adalah bahasa tubuh yang kadang kita abaikan, padahal bisa jadi panggilan darurat dari dalam. Bapak Ibu, izinkan kami menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh. Namanya Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia adalah sosok yang sederhana, rajin mengurus rumah dan anak-anak, tapi jarang memerhatikan dirinya sendiri. Awalnya, Ibu Siti merasakan ada benjolan kecil di payudaranya. Ia pikir itu hanya bengkak biasa. Ia juga mulai merasakan nyeri ringan, tapi masih ditahan karena merasa tidak penting. Beberapa bulan kemudian, putingnya berubah bentuk dan keluar cairan. Saat itu barulah ia mulai cemas. Ketika akhirnya periksa ke dokter, ia divonis kanker payudara stadium 2. Ibu Siti sempat menangis, menyesal karena tidak lebih peka pada tubuhnya sendiri. Tapi Bapak Ibu, ia tidak menyerah. Dengan dukungan suami dan anak-anaknya, ia menjalani operasi dan kemoterapi dengan semangat. Kini kondisinya jauh lebih baik. Kisah Ibu Siti adalah pengingat untuk kita semua. Jangan abaikan tanda-tanda awal, sekecil apapun itu. Tubuh kita punya cara bicara, tinggal kita mau dengar atau tidak. Bapak Ibu, tahukah bahwa deteksi dini kanker payudara sangat berpengaruh terhadap peluang hidup pasien? Sebuah penelitian besar yang dilakukan oleh American Cancer Society menyebutkan bahwa mendeteksi kanker payudara pada stadium awal bisa menurunkan risiko kematian hingga 40%. Dalam penelitian itu, mereka membandingkan pasien yang mengetahui gejalanya sejak dini dengan mereka yang baru sadar setelah stadium lanjut. Hasilnya, mereka yang memeriksakan diri sejak muncul tanda-tanda awal memiliki peluang sembuh lebih besar karena sel kanker belum menyebar ke organ lain. Bahkan, menurut data dari WHO, lebih dari 70% pasien kanker payudara di negara berkembang datang ke rumah sakit saat stadium sudah lanjut. Banyak dari mereka awalnya mengalami gejala ringan seperti benjolan atau perubahan kulit, tapi dianggap angin lalu. Akibatnya, pengobatan menjadi lebih sulit dan mahal. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi bagian dari statistik yang menyesal karena terlambat. Edukasi seperti ini penting untuk kita sebarkan ke lingkungan sekitar, keluarga, tetangga, sahabat. Makin banyak yang tahu, makin banyak pula yang bisa kita selamatkan. Bapak Ibu, untuk mengenali gejala sejak awal, kita bisa melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Cara ini sangat sederhana, bisa dilakukan di rumah, tanpa alat, dan hanya butuh beberapa menit. Yang penting adalah rutin dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Berikut langkah-langkahnya. 1. Berdiri di depan cermin. Lihat apakah ada perubahan bentuk, ukuran, atau permukaan kulit payudara. Perhatikan juga posisi dan bentuk puting. 2. Angkat kedua lengan ke atas. Perhatikan kembali apakah ada perubahan saat tangan diangkat. Kadang benjolan lebih terlihat dalam posisi ini. 3. Raba payudara. Gunakan ujung jari untuk meraba dengan gerakan melingkar dari luar ke dalam, sampai ke arah ketiak. Lakukan di kedua sisi. 4. Berbaring telentang. Ulangi pemeriksaan saat berbaring, karena posisi ini membuat jaringan payudara lebih rata dan mudah diraba. 5. Periksa ketiak dan puting. Lihat apakah ada benjolan, perubahan tekstur kulit, atau cairan yang keluar. Waktu terbaik untuk sadari adalah 7-10 hari setelah haid berakhir. Bagi yang sudah menopause, bisa tentukan satu tanggal tetap setiap bulan agar tidak lupa. Bapak Ibu, kanker payudara bisa menyerang siapa saja, tapi ada beberapa kondisi yang membuat risiko seseorang lebih tinggi, yaitu 1. Riwayat keluarga. Jika ibu, kakak,
atau saudara perempuan pernah mengidap kanker payudara, maka risiko akan meningkat. 2. Usia. Risiko meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun. 3. Gaya hidup. Kurang gerak, pola makan tidak sehat, konsumsi alkohol, merokok, dan stres tinggi juga memperbesar risiko. 4. Menstruasi terlalu dini atau menopause terlambat, karena paparan hormon estrogen yang lebih lama. 5. Tidak menyusui atau tidak pernah melahirkan. Hormon yang diproduksi saat menyusui dipercaya melindungi jaringan payudara. 6. Penggunaan hormon dalam jangka panjang, seperti terapi hormon pasca menopause. Bapak Ibu, jika termasuk salah satu dari kategori di atas, bukan berarti pasti akan terkena. Tapi justru harus lebih waspada dan rutin memeriksa diri. Bapak Ibu, jika menemukan benjolan, perubahan bentuk, kulit mengerut, cairan keluar dari puting, atau nyeri yang tak kunjung hilang, segera periksakan ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan, di antaranya 1. Pemeriksaan fisik. Dokter akan meraba area payudara dan ketiak untuk memastikan adanya benjolan atau perubahan lain. 2. USG payudara. Digunakan untuk melihat struktur jaringan payudara, terutama pada perempuan muda. 3. Mamografi. Alat ini seperti röntgen khusus untuk payudara, lebih sering digunakan pada usia di atas 40 tahun. 4. Biopsi. Jika ada kecurigaan, dokter akan mengambil sedikit jaringan untuk diuji di laboratorium. Bapak Ibu, semua pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan sangat penting untuk memastikan apakah gejala yang dialami berbahaya atau tidak. Bapak Ibu, sebuah penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa gaya hidup sehat dapat menurunkan risiko kanker payudara hingga 30%. Penelitian ini melibatkan puluhan ribu perempuan selama bertahun-tahun dan hasilnya sangat jelas. Orang yang menjaga pola makan, rutin olahraga, dan tidak merokok memiliki risiko jauh lebih rendah. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi konsumsi sayur dan buah setiap hari, terutama yang mengandung antioksidan seperti brokoli, wortel, dan tomat. Berat badan ideal. Obesitas, terutama setelah menopause, meningkatkan risiko kanker. Aktif bergerak. Jalan kaki 30 menit sehari sudah cukup untuk menekan risiko. Tidur cukup dan hindari stres berkepanjangan. Menghindari alkohol dan rokok. Bapak Ibu, tubuh kita seperti tanaman. Kalau dipelihara dengan baik, hasilnya akan sehat. Tapi jika dibiarkan, penyakit akan mudah menyerang. Bapak Ibu, pencegahan dan deteksi dini kanker payudara bukan hanya tugas individu, tapi juga tanggung jawab keluarga. Dukungan dari suami, anak-anak, bahkan tetangga terdekat bisa menjadi kekuatan besar bagi para perempuan untuk lebih peduli pada kesehatan dirinya. Suami, misalnya, bisa mengingatkan istri untuk melakukan sadari tiap bulan atau mendampingi saat pergi periksa ke puskesmas. Anak-anak bisa membantu mengedukasi ibunya, terutama jika mereka sudah belajar dari sekolah atau media. Bahkan obrolan ringan antar tetangga bisa menjadi pintu pembuka kesadaran bersama. Bapak Ibu, jangan ragu untuk saling mengingatkan. Kalau melihat saudara atau teman mengalami gejala-gejala seperti yang sudah dibahas, ajak mereka untuk memeriksakan diri. Ingatkan bahwa lebih baik diperiksa dan ternyata aman, daripada didiamkan dan menjadi bahaya. Keluarga juga bisa membantu dengan menciptakan lingkungan sehat, makanan bergizi, jadwal olahraga bersama, dan mengurangi stres di rumah. Semua itu secara tak langsung membantu menjaga kesehatan payudara dan tubuh secara umum. Bapak Ibu, di masyarakat kita masih banyak mitos tentang kanker payudara yang membuat orang takut atau justru menyepelekan. Mari kita luruskan beberapa yang paling sering didengar. Segitiga merah mengarah ke atas mitos 1. Benjolan di payudara pasti kanker. Tanda centang putih tebal faktanya. Tidak semua benjolan itu kanker. Ada juga yang jinak seperti kista atau fibroadenoma. Tapi tetap harus diperiksa. Ya Bapak Ibu. Segitiga merah mengarah ke atas mitos 2. Kanker payudara hanya menyerang perempuan. Tanda centang putih tebal faktanya. Laki-laki juga bisa terkena kanker payudara, walau lebih jarang.
Jadi, Bapak juga harus waspada jika ada gejala aneh di area dada. Segitiga merah mengarah ke atas mitos 3. Menyusui bisa menyebabkan kanker payudara. Tanda centang putih tebal faktanya. Justru menyusui bisa menurunkan risiko karena membantu mengatur hormon estrogen. Segitiga merah mengarah ke atas mitos 4. Memeriksa payudara sendiri tidak penting. Tanda centang putih tebal faktanya. Sadari bisa membantu mendeteksi perubahan sejak awal sebelum kanker berkembang. Bapak Ibu, jangan sampai informasi yang salah membuat kita salah langkah. Yuk, cari tahu dari sumber terpercaya dan jangan ragu bertanya ke tenaga kesehatan. Bapak Ibu, menerima kabar didiagnosa kanker tentu bukan hal mudah. Banyak yang merasa takut, bingung, bahkan merasa hidup sudah berakhir. Tapi percayalah, banyak yang bisa dilakukan setelah diagnosa, dan harapan sembuh itu tetap ada, terutama jika terdeteksi sejak awal. Langkah pertama adalah tenangkan diri. Kabar ini memang mengejutkan, tapi jangan panik. Segera diskusikan dengan dokter tentang stadium, jenis kanker, dan pilihan pengobatan. Langkah kedua, kumpulkan informasi. Pahami kondisi Bapak, Ibu, atau anggota keluarga yang terkena. Banyak rumah sakit memiliki tim konseling untuk membantu secara mental dan emosional. Langkah ketiga, jalani pengobatan dengan disiplin, baik itu operasi, kemoterapi, atau terapi hormon. Dukungan keluarga sangat penting dalam proses ini. Dan yang paling penting, jangan kehilangan semangat. Banyak survivor kanker payudara yang kini hidup sehat dan aktif kembali. Bapak Ibu, kekuatan mental dan spiritual seringkali menjadi obat yang tidak bisa dibeli. Banyak pasien kanker payudara yang sembuh bukan hanya karena pengobatan medis, tapi juga karena keyakinan, ketenangan batin, dan semangat hidup yang tinggi. Rasa takut, stres, dan sedih itu wajar, tapi jangan dibiarkan menguasai. Pasien yang menjalani pengobatan dengan pikiran positif dan dukungan doa dari orang-orang terdekat, cenderung lebih kuat menghadapi efek samping dan lebih cepat pulih. Luangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Quran, dan berdiskusi dengan ustaz atau pendeta bagi yang beragama Kristen. Rasa tenang dan ikhlas bisa memperkuat sistem imun dan menjaga kestabilan emosi. Bapak Ibu, dalam kondisi sulit sekalipun, Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Ada banyak pelajaran dan kekuatan yang tumbuh dari ujian ini. Dan ingat, harapan itu selalu ada. Bapak Ibu, mari kita ringkas kembali 7 gejala awal kanker payudara yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting dikenali. 1. Benjolan di payudara yang tidak sakit tapi tidak hilang. 2. Perubahan bentuk atau ukuran payudara. 3. Kulit mengkerut seperti kulit jeruk. 4. Puting tertarik ke dalam atau berubah bentuk. 5. Cairan keluar dari puting tanpa sebab. 6. Benjolan di ketiak. 7. Nyeri payudara yang terus-menerus. Jika Bapak Ibu mengalami satu atau lebih dari gejala ini, segera periksakan ke dokter. Jangan menunggu sampai parah. Deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Ingat pula untuk rutin melakukan sadari, mendukung anggota keluarga, menjalani pola hidup sehat, dan memperkuat mental serta spiritual. Bersama, kita bisa mencegah dan menghadapi kanker payudara dengan lebih siap. Bapak Ibu yang kami hormati, menjaga kesehatan payudara bukan hanya tentang diri sendiri. Ini juga tentang menjaga masa depan keluarga kita. Seorang ibu yang sehat bisa merawat anak-anaknya. Seorang istri yang kuat bisa mendampingi suami dalam suka dan duka. Kesehatan adalah nikmat yang wajib kita syukuri dan jaga. Mari kita jadi pribadi yang tidak cuek pada perubahan tubuh, tidak malu untuk bertanya, dan tidak takut untuk memeriksakan diri. Kalau Bapak Ibu merasa sehat hari ini, jangan lupa ajak saudara, tetangga, atau sahabat untuk tahu informasi ini. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa diselamatkan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak, Ibu, dan keluarga. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan ragu untuk bertindak. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.